Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah mempersembahkan ibadat bacaan ini sebagai silih kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Kamis 21 November 2024, Pekan Biasa ke-33, Ofisi Pekan Pertama. Peringatan wajib Santa Perawan Maria dipersembahkan dalam Kenisa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Kristus, Putera Maria. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menyembah Kristus, Putera Maria. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah kita menyembah Kristus, Putera Maria. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah Gembala kita, kita kawanannya. Marilah kita menyembah Kristus, Putera Maria. Hari ini dengarkanlah suaranya. Jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Kristus, Putera Maria. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Kristus, Putera Maria. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menyembah Kristus, Putera Maria.
Madah. Kristus yang dimuliakan bumi, langit, dan lautan, dikandung Bunda Maria dan menjadi manusia, yang menguasai surya, bulan, bintang semuanya, berkenan menjadi putra perawan yang hina dina. Sungguh bahagia Maria yang meskipun tetap darah, dinaungi Roh Ilahi menjadi Bunda tersuci. Mulialah Engkau ya Tuhan yang lahir dari perawan, bersama Bapa dan Roh-Nya sepanjang segala masa. Amin. Pendarasan Mazmur. Santa Maria menerima berkat Tuhan dan memperoleh kemurahan dari Allah penyelamatnya. Mazmur 23. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua penghuninya. Sebab Tuhan yang mendasarkan bumi atas laut, menegakkannya atas samudra raya. Siapakah boleh mendaki gunung Tuhan? Siapakah berdiri di tempatnya yang kudus? Yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak bersikap curang dan tidak bersumpah palsu. Dia yang menerima berkat Tuhan dan memperoleh balas jasa dari Allah penyelamatnya. Orang yang demikianlah yang mencari Tuhan, yang menghadap hadirat Allah Yakub. Tinggikanlah tiangmu, hai gapura-gapura, dan lebarkanlah dirimu gerbang abadi, supaya masuklah Raja mulia. Siapakah Raja mulia itu? Tuhan yang gagah perkasa dan perwira, Tuhan yang jaya dalam peperangan. Tinggikanlah tiangmu, hai gapura-gapura, dan lebarkanlah dirimu gerbang abadi, supaya masuklah Raja mulia. Siapakah Raja mulia itu? Tuhan semesta alam.
Dialah Raja mulia, kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Maria menerima berkat Tuhan dan memperoleh kemurahan dari Allah penyelamatnya. Allah yang Maha Tinggi berkenan menyucikan tempat kediamannya. Mazmur 45. Allah itu perlindungan dan kekuatan kita. Pertolongannya terbukti dalam kesesakan kita. Maka kita tidak takut sekalipun bumi bergetar, sekalipun gunung kemunung tenggelam ke dasar laut, sekalipun gelora lautan berbuih mengamuk, sekalipun gunung gemunung goncang diempas ombak. Kota kediaman Allah yang Maha Tinggi digembirakan oleh aliran sungai. Karena Allah mendiaminya, kota itu tidak akan goncang. Allah menolongnya waktu fajar mereka. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Allah memperdengarkan suaranya, maka hancurlah bumi. Tuhan semesta Allah menyertai kita. Benteng kuatlah bagi kita, Allah Yakub. Mari pandanglah karya Tuhan yang agung, dan karyanya yang dahsyat di seluruh bumi. Dihentikannya semua peperangan sampai ke ujung bumi. Busur dipatahkannya, tombak diremukkannya. Dibakarnya kereta perang. Jangan banyak bicara, akuilah aku sebagai Allah. Agung di antara bangsa-bangsa, agung di seluruh dunia. Tuhan semesta Allah menyertai kita. Benteng kuatlah bagi kita, Allah Yakub.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Allah yang Maha Tinggi berkenan menyucikan tempat kediamannya Santa Perawan Maria, Tuhan cinta padamu. Mazmur 86. Hai Yerusalem, kota di atas gunung yang kudus, Tuhan cinta padamu. Hai benteng Sion, Tuhan yang memperindah semua kediaman Yakub, berfirman dalam dirimu. Mesir dan Babel akan ku daftar antara mereka yang mengakui aku. Bahkan Filistia, Tirus dan Ethiopia akan termasuk warga negara Sion. Tetapi tentang Sion sendiri akan dikatakan, orang ini dan orang itu kelahiran Sion. Allah yang Maha Tinggi menyentosakannya. Tuhan akan mencatat dalam daftar para bangsa. Ini pun dilahirkan di Sion. Dan semua orang yang pernah menderita demi Sion akan bernyanyi dan menari-nari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Perawan Maria, Tuhan cinta padamu. Bacaan dari kitab Daniel bab 1 ayat 1 sampai 21. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear,
ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltasar, Hanaya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu, supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja, yang telah menetapkan makanan dan minumanmu, berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Didengarkannyalah permintaan mereka itu. Lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria.
maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku 365 Jalan ke Surga bersama pastor dari Ars atau Santo Yohanes Maria Vianney. Artikel ke-353. Jikalau engkau takut akan perkataan atau pendapat orang lain, maka kau tak pantas menjadi seorang Kristen. 354. Anak-anakku, untuk menerima sakramen pengampunan, kita membutuhkan 3 hal ini. Iman, yang mengungkapkan pada kita kehadiran Tuhan dalam diri imam. Harapan, yang memampukan kita untuk percaya bahwa Tuhan akan mengampuni kita. Kasih, yang akan membuat kita mencintai Tuhan dan memenuhi hati kita dengan rasa penyesalan karena telah melukai hatinya. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa syafaat untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan juga mereka yang saat ini sedang terpuruk karena beban kehidupan yang berat, dan juga mereka yang sedang terpuruk karena beban dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Berilah juga ya Tuhan hikmat dan juga kelegaan bagi mereka yang berbeban berat, hingga oleh hikmat-Mu mereka bisa lepas dari beban berat mereka tersebut. Tuhan, kami juga menyerahkan negara yang pada saat ini sedang bertikai, bahkan yang sedang berperang. Tuhan, celikkanlah mata para pemimpin negara-negara ini supaya mereka lebih mengedepankan perdamaian daripada pertikaian. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemimpin negara kami yang baru saja terpilih, supaya bisa membawa negara ini menjadi bangsa yang adil dan makmur. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Tuhan, sumber rahmat dan kurnia, peringatan Santa Perawan Maria kami rayakan. Semoga karena doa dan permohonannya kami dipenuhi dengan rahmat-Mu. Demi Yesus Kristus pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus,
sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat bisa menaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.